Halo, kembali lagi bersama saya Mahar di kelas fotografi smartphone untuk pemula. Di video kali ini, kamu akan mempelajari cara mengatur kamera di smartphone secara manual. Pengaturan manual ini disarankan karena kita dapat leluasa untuk mengatur setiap fitur yang dimiliki kamera tersebut dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Misalnya, jika kamu ingin foto yang dihasilkan sedikit lebih terang, kamu bisa menaikkan cahayanya secara manual. Bukan berarti fitur auto yang disediakan dari masing-masing smartphone itu buruk. Tapi, dalam proses belajar, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu fitur-fitur yang dimiliki dari sebuah kamera smartphone. Untuk memahami teknik yang sangat baik, memang diperlukan latihan terus-menerus agar melatih kepekaan visual dalam pengambilan foto. Komponen-komponen yang terdapat dalam kamera smartphone antara lain adalah ISO, resolusi, fokus, aperture, shutter speed, dan white balance. Sederhananya, ISO digunakan untuk mengatur tingkat sensitivitas kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi ISO, semakin tinggi pula sensitivitas cahaya yang dihasilkan oleh kamera. ISO pada kamera smartphone biasanya ada di angka 100, 200, 400, dan 800. Semakin rendah angka ISO, semakin rendah pula noise yang dihasilkan pada foto. Kebalikannya, jika semakin tinggi angka ISO, maka semakin banyak pula noise yang dihasilkan oleh kamera. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan beragam opsi yang dimiliki oleh ISO. Terlihat bukan perbedaannya? Lanjut ke white balance. White balance dalam pengaturan kamera berfungsi sebagai pengaturan intensitas temperatur warna dalam foto. White balance terbagi menjadi dua. Ada yang warna cool dan yang warna warm. Warm berarti foto yang kamu hasilkan akan terlihat kemerah-merahan atau panas. Sedangkan cool berarti foto yang kamu hasilkan akan terlihat dingin atau kebiru-biruan. Oke, kita langsung saja praktekkan berbagai opsi dalam white balance. Pada white balance, ada beberapa pilihan. Semakin besar angka white balance, maka foto yang kamu hasilkan akan semakin panas. Kebalikannya, jika semakin kecil angka white balance, maka foto yang kamu hasilkan akan semakin dingin. Pada umumnya, pengaturan normal pada white balance terdapat di angka 5000 Kelvin sampai 5400 Kelvin. Berikut hasilnya. Lanjut ada resolusi. Resolusi itu terkait dengan besar kecilnya ukuran foto pada suatu kamera tergantung megapikselnya. Apa sih fungsi dari megapiksel itu? Ini mempengaruhi kualitas foto yang kamu hasilkan. Semakin besar angka megapiksel, semakin besar pula ukuran foto yang dihasilkan. Dari berbagai resolusi yang disediakan kamera kamu, saya akan mencontohkan di resolusi paling besar. Pada kali ini, saya akan menggunakan resolusi 12 megapiksel. Berikut hasilnya. Berikutnya ada shutter speed. Shutter speed atau kecepatan rana merupakan kecepatan untuk shutter membuka. Semakin besar angka shutter, maka gambar yang akan terlihat semakin gelap. Namun, gambar yang ditangkap akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya. Semakin kecil angka shutter, cahaya yang dihasilkan akan semakin banyak. Namun, gambar yang ditangkap akan semakin lambat. Lalu, apa sih arti dari angka 1/100, 1/125, dan seterusnya pada shutter speed? Angka ini diartikan gambar yang ditangkap dalam 1/sekian detik. Jika kamu menangkap objek yang bergerak, seperti memotret orang yang sedang berlari atau motor yang sedang berjalan, kamu memerlukan shutter speed di angka 1/400 sampai 1/500. Namun, jika objek yang kamu tangkap diam atau benda mati, kamu cukup menggunakan shutter speed di angka 1/50 atau 1/100. Fokus pada smartphone, ada yang punya manual focus, autofocus, portrait focus, bahkan landscape focus. Bedanya apa sih? Untuk pemotretan yang menggunakan smartphone, biasanya dibutuhkan autofocus saja karena objeknya tidak bergerak atau diam. Nah, seperti yang sudah disebutkan,
Sekarang kita menggunakan autofocus dalam pengambilan gambar. Yuk kita praktekkan. Pada saat menggunakan fitur autofocus, biasanya kamera akan mendeteksi objek yang terdekat pada kamera. Berikut hasilnya. Nah, berikutnya ada aperture. Aperture adalah bukan lensa. Pada kamera, jenisnya ada banyak, seperti 1,4, 1,8, 2, dan seterusnya. Semakin kecil angkanya, maka semakin besar pula bukaan lensanya. Apabila kamu memotret foto produk dengan bukaan 2, maka gambar yang akan dihasilkan akan lebih terang. Namun, zona fokus yang dihasilkan akan lebih sempit, atau gambar terlihat lebih blur. Begitu pula jika kamu memotret produk di bukaan 8, maka gambar akan gelap, namun zona fokus akan lebih besar. Beberapa smartphone juga tidak memiliki pengaturan pada manual kamera. Solusinya adalah kalian bisa menginstal aplikasi ketiga seperti pada Android. Kalian bisa menginstal aplikasi FV5 Lite, dan untuk iPhone kalian bisa menginstal aplikasi Procam 5. Ada baiknya kamu terus berlatih dan memotret terus-menerus dalam menggunakan setiap fitur yang ada. Hal ini dilakukan untuk melatih kepekaan visual yang kamu miliki. Cukup sekian dari saya dan sampai jumpa di kelas video selanjutnya. Dah.